Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku, selalu selamanya. Tak pernah tahu akan banyaknya masalah yang menimpaku. Aku tak pernah goyah akan banyaknya beban dunia yang menghampiriku. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku, selalu selamanya. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku, selalu selah. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku, selalu menuju selamanya. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku, selalu selamanya. Tak pernah tahu akan banyaknya masalah yang menimpaku. Aku tak pernah goyah akan banyaknya beban dunia yang
lagi SGF. Beri sorak-sorak buat Tuhan. Kita yang bersiap memuji Tuhan. Kita mau berdiri di hadirat Tuhan sama-sama pagi hari ini. Mari saya jemput untuk berdiri. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang baru, bulan yang baru, sukacita yang baru yang melimpahkan buat setiap kami. Kami membuka hati kami untuk Kau Tuhan. Kami mau bersatu, kami mau memuji, meninggikan Kau. Yesus Tuhan yang hebat, Allah yang kami sembah. Dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Percaya pada yang kekal, bahkan setempat masa depanku ada di tanganmu, kau beserta. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku Haleluya. Silakan duduk kembali. Percaya Tuhan, Kau dalam atas kehidupan kami.
karena salib-Mu kami semua tidak ada harganya. Tetapi karena salib-Mu, di atas salib-Mu Engkau sudah membayar kami, melunasi kami, sehingga seluruh hidup kami menjadi milik-Mu, kepunyaan-Mu, menjadi umat tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena jasa kami, tetapi semua karena kasih karunia, karena anugerah yang begitu besar, yang seharga nyawa seorang anak Allah, yang tidak bisa kami nilai dengan apapun juga di atas muka bumi ini, terlampau mahal. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ketika Engkau memanggil kami di awal bulan November untuk masuk dalam perjamuan Tuhan, sebagaimana pesan-Mu kepada murid-murid-Mu, kami taat Tuhan. Dan sebelum kami menerima perjamuan ini, nyatakan firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami, firman-Mu yang lebih daripada sekedar kalimat, tetapi Engkau sendiri yang adalah pribadi-Mu sendiri. Kami taruh hormat kepada firman-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu yang kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu, oleh urapan Roh Kudus dan dengan perwibawaan urapan dari tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dengan ucapan syukur masuk dalam bulan November. Saudara, sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. Bilangan 7 lebih daripada sekedar angka. Saudara, di dalam kitab suci dicantumkan berkali-kali mengenai bilangan 7 yang adalah anugerah, kebaikan, berkat, kemurahan, rahmat, kasih karunia, kesembuhan, pemulihan, kemenangan. Bilangan 7 muncul berkali-kali dan sekarang tanggal 7. Maka buka hati saudara untuk kebaikan Tuhan yang memberkati, yang menyembuhkan, yang memberi kemenangan, yang mengkasih karuniai, yang menganugerahi, yang membanjiri dengan rahmat lebih daripada kalender tanggal 7. Dan bukan secara kebetulan juga Tuhan mengungkapkan mengenai peranan beliau sebagai penebus sekaligus sebagai penguasa yang memberi 7 isi penebusan. Siap saudara, buka hati saudara mengenai tema dari Tuhan kita yang menjadi penebus, beliau sekaligus sebagai penguasa. Ini Markus pasal 10 ayat 45. Saudara siap buka hati untuk firman ini, Markus pasal 10 ayat 45. Mari kita baca bersama-sama bersuara sampai kita mendengar suara kita sendiri. Siap saudara? 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang percaya berkata amin. Bagi banyak orang dan beberapa diantaranya adalah siapa? Saudara dan saya. Beberapa diantara banyak orang adalah kita, ya. Karena anak manusia itu salah satu gelar dari Tuhan kita, penebus kita saudara. Beliau bergelar sebagai gembala yang baik, beliau bergelar sebagai guru, beliau bergelar sebagai Alfa dan Omega, penguasa, penebus. Tetapi juga punya gelar ketika ia menjadi manusia, menjelma dalam bentuk manusia, maka gelarnya salah satu adalah anak manusia. Anak manusia itu Tuhan Yesus juga datang, tapi anak manusia A besar M besar, ya. Bukan untuk dilayani, melainkan melayani bukan dengan bahan-bahan yang murah, tetapi saya tertarik memberi warna kuning, melayani, memberikan nyawanya.
Jadi melayani bukan sekedar seperti pelayan yang membawa nampan, di atasnya ada piring, di atas piring ada makanan, ada minuman. Oh, lebih daripada piring, lebih daripada makanan, minuman, di atas nampan yang kemudian diberikan, dihunjukkan untuk melayani. Saudara membayangkan saudara punya pembantu yang membawa nampan. Saudara, lebih daripada makanan, tetapi apa yang dia berikan dalam pelayanannya. Maka saya tertarik memberi warna kuning itu, memberikan nyawanya. Betapa dahsyat dan bikin merinding kalau di atas nampan itu bukan makanan tetapi nyawa diberikan. Itulah pelayanan yang paling mahal yang saudara dan saya tidak bisa dapati dari Tuhan-Tuhan yang lain. Maka kalau saudara cerdas dan punya hikmat, saudara tidak akan lari kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang tidak bisa memberikan nyawanya untuk melayani umatnya. Tetapi pelayanan yang paling dahsyat adalah seakan-akan di atas nampan. Nyawa itu diberikan dengan gemetar karena cinta yang tidak bisa diukur. Paulus itu sampai menyebutkan betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Artinya tidak bisa terukur karena bukan makanan di atas piring tapi nyawa. Terus menjadi apa? Lutro, diterjemahkan tebusan. Ya. Lihat saudara, saya tadi bilang apa? Tanggal 7. Kapan? Hari ini. Bilangan 7 dalam Alkitab. Anugerah, kebaikan, kasih karunia, kesembuhan, kemenangan, pertolongan, rahmat, semua yang baik dari Tuhan. Angka 7, sekarang tanggal 7 November. Imani, buka hati saudara. Oh, ada kebaikan yang Tuhan berikan di dalam nyawanya yang diberikan kepada kita dalam bentuk tubuhnya yang sudah dikorbankan. Maka kalau kita nanti menerima perjamuan ini, saudara, imani bahwa ada kebaikan yang disimbolkan dalam bentuk bilangan 7, lebih daripada tanggal 7 November. Siap saudara untuk membedah 7 itu satu, yang ke-1 yaitu penebusan atas harta benda dan diri yang tergadai terjual. Tadi apa? Nyawa diberikan buat apa? Lutro. Apa itu penebusan? Penebusan itu apa? Banyak orang Kristen di mana-mana, di gereja mana-mana, engkau diapakan oleh Tuhan? Ditebus diapakan? Apa yang kau terima dari penebusan? Seringkali jawabannya satu. Apa itu? Aku diampuni. Terus sudah. Lah ya sudah, itu yang orang Kristen itu terima karena dia tidak menerima dan mengimani. Bagaimana bisa mengimani kalau tidak mengenal 7 penebusan? Orang Kristen di mana-mana ditebus diapakan? Ya diampuni, dibayar dosanya. Selebihnya sudah, ya sudah, cuma itu yang dia terima. Saudara, 7 penebusan. Jangan satupun yang saudara lewatkan. Nanti kalau saudara lewatkan, saudara cuma terima pengampunan dosa. Selebihnya sudah. Padahal saudara, ditebus itu lebih daripada diampuni, dihapus dosanya. Maka buka hati saudara. 1, saudara punya harta benda hilang, dicopet orang, saudara dirugikan orang kriminal, harta benda lepas. Atau bukan ditipu orang, tetapi karena kepepet saudara, lego, dijual, digadekan. Zaman dulu ngeri saudara, harta benda habis, sudah tidak ada lagi yang digadekan. Tinggal apa? Tinggal dirinya. Ya dirinya digadekan jadi budak, jadi ini itu yang tidak terpuji. Ada banyak anak kecil di sini, tidak saya perjelas saudara. Ya pria ya wanita menjual diri. Kenapa? Sudah tidak punya apa-apa, jadi budak. Ya. Nah, zaman dulu itu sudah ada seperti itu. Ada harta benda lepas, diri tergadai. Apa itu penebusan? Yaitu dipulihkan, pemulihan terhadap hak milik dan martabat yang telah terlepas. Karena kalau barangnya terlepas, harga dirinya juga apa saudara luka. Apalagi kalau diri sendiri ini dijual ya.
Human trafficking itu sudah lama, sudah zaman kuno, jual beli manusia. Nah, satu di antara yang Tuhan berikan nyawanya buat apa? Lutro tadi ya, itu adalah untuk menebus barang saudara, harta saudara ya. Imamat pasal 25 ayat 29 sampai 30. Apabila seorang menjual rumah tempat tinggal di satu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus, bahasa Ibrani gehulah, dari kata ya gaal, hanya berlaku selama 1 tahun. Jadi kalau lebih dari setahun hilang, lepas, terbang, hangus. Diberi waktu setahun. Mulai dari hari penjualannya, hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Jadi kalau ada famili atau siapa yang kaya diberkati, oh kok kasihan familiku jatuh miskin, rumahnya hilang, saya tebus. Artinya apa? Dibeli, terus dikembalikan ke pemiliknya. Itu namanya tebus geulah. Buat apa Imamat 25 ayat 29 sampai 30 itu bayang-bayang dari yang Tuhan Yesus kerjakan. Masa barang saudara yang sudah hilang karena dirugikan orang, saudara relakan begitu saja kalau itu tanpa salah saudara, kecuali kalau memang itu diperoleh dari dosa, maaf ya, tidak layak, saudara jadi punya sesuatu. Tapi kalau hilang memang Tuhan beri keadilannya, ya sudah, memang bukan milikmu hilang. Tetapi kalau itu dari hasil jeripayah, jujur, saudara dirugikan, imani. Sekarang tanggal 7 November, dalam Alkitab bilangan 7 adalah anugerah, bilangan tebus, bilangan kebaikan, bilangan rahmat, kemurahan. Buka hati saudara dan imani Tuhan Yesus, penebusku, penguasaku. Aku percaya apa yang hilang, yang lepas, bisa engkau kembalikan dan engkau mau, karena engkau penebusku, penguasaku. Dasarnya engkau sendiri yang sudah berfirman. Imamat 25 ayat yang ke-29 sampai 30. Jangan seperti orang Kristen di gereja-gereja di mana-mana ngertinya tebus itu ya diampuni, sudah, dapatnya ya cuma itu. Sementara yang hilang dari milik saudara, saudara tidak dapatkan lagi, karena imannya iman sepotong. Bagaimana bisa mengimani kalau tidak ngerti? Bagaimana bisa ngerti kalau tidak rajin ke gereja, menerima pengajaran? Maka penting saudara menerima pengajaran, dan pengajaran yang benar berdasarkan harus dari dalam kitab suci, bukan kebanyakan cerita mengenai ini itu yang aneh-aneh saudara ya. Ya, yang kedua sekarang siap. Pertama tadi apa? Barang-barang ya hilang, imani, Tuhan bisa kembalikan, bahkan lebih baik. Ada banyak orang Kristen yang kenapa kok kebakaran gudangku, kemana pak ini ya, dulu zaman kerusuhan, ternyata Tuhan tebus, Tuhan kembalikan yang lebih baik. Betul, gereja dibakar di Jakarta, di Aceh Singkil, di mana-mana, Tuhan mau kasih yang lebih baik, ternyata ditebus barangnya. Dua, penebusan untuk orang miskin dalam perbudakan dientaskan, yaitu penegakan kembali terhadap harkat martabat, derajatnya, martabatnya, self esteemnya, prestisenya yang udah luka-luka karena jadi budak ikut orang ditindas. Tuhan tegakkan kembali, ada wibawa, bisa lagi berjalan dengan kepala tegak. Aku sudah bukan budak, aku punya Tuhan yang mengasihi aku, penebusku. Itu saudara didasarkan Imamat pasal 25 lagi ayat 47 48 ya. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, orangnya dikeluarkan dari perbudakan itu. yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia. Ngeri ya saudara, yang sampai ke Rio, sampai kemana, disekap di asrama, makanan seadanya, kelesotan di lantai, ternyata mau dikirim ke Malaysia atau kemana. Tapi sejak zaman Bapak Presiden yang ini ya mulai ditertibkan, banyak polisi yang kemudian menemukan tempat penyekapan orang itu, dan yang sedih beberapa diantaranya anak Tuhan yang sudah tidak apa-apa ya, apalagi kalau dikirim ke padang pasir sana, ngeri ya, sana banyak poligami dan seterusnya saudara, ngeri enggak? Ditebus, dikembalikan lagi martabatnya,
kehormatannya, karena Tuhan mengasihi. Penebusan ya terhadap orang yang sedang terancam atau tertawan mara bahaya atau peluputan dan perlindungan, martabat kehormatan dikembalikan. Yang pertama tadi apa? Barang-barang. Yang kedua apa? Harga diri, kehormatan. Sekarang yang ketiga, Ayub pasal 6 ayat 23. Luputkan aku dari tangan musuh atau tebuslah aku. Tebus. Ini bukan pengampunan loh saudara, bukan dosa dihapus, bukan. Tapi salah satu tebus adalah tebuslah, dalam bahasa Ibrani padah. Tebuslah aku dari tangan orang lalim itu jahat. Bukan alim tapi lalim, kebalikannya orang jahat. Jadi dikeluarkan, ya, dilepaskan. Nah puji Tuhan di sini tidak ada yang jadi budak atau terpaksa keluar negeri sehingga kemudian menjadi dipakai mainan orang. Tidak ada, puji Tuhan. Jangan sampai ada. Tapi sejelek-jeleknya Tuhan penebus bisa melepaskan itu, saudara. Mazmur 69 ayat 18. Datanglah kepadaku, tebuslah aku. Dari kata Ibrani gaal, tebus gaal. Apa itu? Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Mungkin tidak diperbudak, tetapi saudara digencet, diancam dalam bahaya, ngeri, teror oleh teroris. Nyawa saudara terancam, begitu juga dengan keluarga. Saudara berteriak dengan Mazmur 69, Tuhan Yesus, Engkau penebus, Engkau berikan nyawamu. Sekarang nyawaku terancam, tebusannya adalah nyawamu, yaitu Engkau membebaskan aku di hadapan musuhku. Dengan suatu 2-3 cara terlalu mudah bagi Tuhan untuk memberi jalan sehingga kita terluput. Ya saudara, imani itu. Itulah janji sang penebus. Mazmur 107 ayat 1-2. Maka nanti saudara minum dan makan ini lebih daripada apa yang saudara imani pengampunan, ya. Mazmur 107, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bilangan berapa? Tuhan baik, bilangan 7. Sekarang tanggal berapa? 7. Imani Tuhan baik kepada saudara. Imani, ya, imani, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Katakan Tuhan baik. 1, 2, 3. Tuhan baik. Pegang ini, Tuhan baik kepadaku. 1, 2, 3. Tuhan baik kepadaku, ya. Sekarang tanggal 7, bilangan 7 apa? Anugerah kebaikan Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya apa? Kasih setianya. Tuhan memberi kasih setianya, kemurahannya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Ditebus apa? Gaal dari kuasa yang menyesakkan. Kok mimpi buruk terus, kok pikiran terbeban terus, kok tegang terus, stres, ya, kok tertekan terus, banyak persoalan. Tuhan, ya, ini mesti ada yang ganggu. Bebaskan aku Tuhan, tebus aku, gaallah aku. Digaal, ditebus, yaitu dilepaskan dari kuasa yang menyesakkan. Karena yang suka mengancam saudara bukan cuma yang kelihatan, ada kumisnya, pakai tato, bawa celurit, tidak hanya itu. Tapi ada banyak yang tidak kelihatan, yang membuat saudara terus muka ditekuk, ya, yang membuat saudara susah terus, takut terus. Kuasa yang menyesakkan, jangan biarkan saudara jadi orang jajahan, ya, yang ditindas seperti ini. Berteriak, berseru. Maka ketika saudara terima ini dengan iman, maka saudara mengimani nyawa Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari kuasa yang menyesakkan. 4, saudara, penebusan atas kesia-siaan. Kita punya kebodohan, ya, kalau jujur. Sejak kecil, tumbuh remaja sampai pemuda, banyak hal yang kita sebut salah langkah karena tidak pengalaman, karena masih
minim akan pengetahuan, mana yang benar, mana yang menguntungkan, mana yang sia-sia, buang waktu, buang uang, buang tenaga, buang pikiran, yang didapat tidak ada, itu kesia-siaan, sama dengan dosa, ditebus. Maka semua kebodohan kita dari umur-umur kita yang lalu dah tidak usah diingat-ingat. Hari ini juga tanggal 7, saudara, biar dihapus, sehingga yang sia-sia tidak menghasilkan apa-apa itu yaitu kontraproduktif, buang tenaga, buang waktu, sia-sia. Ada kompensasi. Apa itu kompensasi, saudara? Ada ganti ruginya. Tuhan mau ganti kesia-siaan. Imani, saudara, ya. Tuhan, aku sudah buang waktu untuk hal-hal yang bodoh ini, aku tidak mau lagi. Engkau tebus, ya, diganti, saudara, suatu kompensasi atas kegagalan, kesia-siaan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Apa, saudara? Percuma, sia-sia, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran untuk hal yang tidak terlalu berguna, kontraproduktif, ditebus. Penting sekali. Nomor 5 sekarang, ya, penebusan berupa kebinasaan dalam skala besar massal sebagai pengganti nyawa umat Allah. Penebusan berupa kebinasaan orang-orang. Kenapa binasa? Kenapa bencana? Kenapa malapetaka? Jumlahnya masih banyak, ya, bergelimpangan di mana-mana. Bukan 100, 200, oh tidak, jutaan orang, ya, binasa dalam skala besar massal. Sebagai apa? Ganti nyawanya, saudara. Artinya apa? Biar saudara hidup, biar saudara seger, biar saudara masih menikmati kasih karunia Tuhan di bumi ini. Maka ada orang-orang yang memang dikorbankan. Lah, banyak orang yang kritis, anak-anak Tuhan, kok gitu toh Tuhan, apa ndak kejam? Saudara, kita tidak berhak, ya, atas ketentuan Tuhan, ya. Kita tidak berhak, ya. Jadi terima saja itu yang Tuhan beri buat kita, terima saja, jangan mengkritik. Sudah tertulis dalam kitab suci, jadi jangan pakai ini. Saya juga tidak nyampe, terus terang, tidak nyampe, saudara, jangan dianalisis. Harga mahal orang kepunyaan Tuhan, siapa itu, saudara dan saya? Amsal pasal 21 ayat 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan atau kofer bagi orang benar. Pengkhianat ganti orang jujur. Apa, saudara? Orang fasik, orang yang tidak bertuhan atau fasik, dipakai menjadi tebusan, artinya ganti. Direlakan Tuhan, celaka bagi orang benar. Jadi orang benar diselamatkan, tapi gantinya adalah ada banyak orang yang Tuhan relakan. Dah biar lah, kita tidak bisa mengkritik, sudah jangan mengkritik. Pikiran kita tidak nyampe, saudara. Kita memangnya siapa, ya? Siapa? Bunyinya sudah begitu. Saya juga takut tidak berhak untuk kok seperti itu. Ya sudah, Tuhan tidak mungkin keliru lah. Jadi paradigmanya atau apa namanya, ya, sesuatu rumus yang tidak bisa lagi dicari belakangnya, penjelasannya adalah Tuhan tidak mungkin keliru lah, ya. Dia bikin apa, sudah percaya saja, tidak mungkin keliru. Itu Yesaya pasal 43 masih sama, ayat 3b. Aku menebus atau kofer engkau dengan Mesir. Artinya Mesir banyak orang yang bergelimpangan. Buat siapa? Engkau. Dan memberikan Ethiopia. Lu ada Mesir, ada Ethiopia, berarti Arab dan orang-orang dari Afrika. Terus Seba, 3 daerah lo saudara, sebagai gantimu. Jadi Tuhan sayang kepadamu, yaitu umatnya. Maka kemudian dikorbankanlah, direlakanlah orang-orang Mesir, Ethiopia, Seba. Oleh karena engkau berharga di mataku, sekarang diberikan kepada saudara-saudara. Saudara berharga, mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Lu bukan ayam hitam lo saudara, jangan lari ke ayam hitam, tidak bisa menjadi pengganti nyawa kita.
bukan kepala kerbau, bukan, tidak bisa. Ayam hitam ya maupun kepala kerbau dimasukkan ke kawah, tidak bisa. Tetapi apa? Aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, supaya kita hidup. Maka ada orang-orang lain yang Tuhan relakan, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bangsa-bangsa ganti nyawa kita, supaya kita hidup. Maka ada nyawa, bukan RT lo saudara, nyawa bukan seluruh kelurahan, bukan lo saudara, bangsa. Jadi skalanya bukan puluhan orang, bukan ratusan orang, tetapi jutaan orang. Itu bangsa-bangsa ganti nyawamu. Lu apa ndak dahsyat? Saya baca pertama kali dulu sampai gemetar saudara, kok sampai seperti itu ya. Tuhan sayang kepada saudara-saudara kalau sekarang duduk tanggal 7 bulan November untuk meneguhkan kembali akan kasih Tuhan ya. Jangan seperti yang di luar-luar hanya sekedar jadi Kristen, ngertinya ditebus ya diampuni, habis itu sudah ya, sudah cuma itu yang diperoleh ya. Terus saudara, nomor 6, penebusan terhadap anak sulung. Anak sulung biasanya apa? Diberi kepercayaan meneruskan misi-misi dari bapak ibunya ya, yaitu penerus hidup orang tua, penyambung hidup. Maknanya hidup tidak berkesudahan. Jadi orang tua umurnya terbatas sehingga kemudian ini ya saya serahkan ke kamu yang tanggung jawab. Maknanya apa? Maknanya adalah hidup terus. Keluaran pasal 13 ayat 15. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Artinya apa? Tidak ada penebusan di Mesir untuk orang Mesir. Dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan mati semua. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelakiku tebus padah. Apa itu ditebus? Yaitu supaya si anak sulung itu terus ada untuk melanjutkan kehidupan orang tuanya. Jadi orang tuanya meninggal tapi seolah-olah ada terus. Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai ke 6. Ulangan pasal 25 saudara, itu ditunjukkan dalam bentuk tradisi Taurat yang sudah kuno, bukan untuk dilanjutkan sekarang, yaitu penebusan terhadap janda ya. Janda, widows. Belilah tanah itu di depan orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa ini, bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, engkau itu Boas ya. Boas adalah penebus, tebuslah. Jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau Boas. Dan sesudah engkau aku, ada penebus kedua yang jadi cadangan. Kalau Boas keberatan, ya sudah aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Ada tanah yang kemudian dibeli untuk dikembalikan kepada pemilik. Rut, nanti dulu belum selesai. Masih halaman tadi. Rut pasal 4 ayat 5. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, supaya dikembalikan ke tangan Naomi dan Rut, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab yang suaminya sudah meninggal. Jadi menebus tanah sekaligus menebus janda, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Loh, nama orang kok ditegakkan? Ya karena meninggal. Orangnya meninggal tapi namanya tetap hidup. Caranya gimana? Sudah meninggal, nama si almarhum dipasang pada anak. Anak itu bukan anak kandung, tapi anak yang diperoleh dari perkawinan si janda dengan adik iparnya. Maka ada satu penjelasan di bawahnya, yaitu di bawahnya itu yang gambar biru adalah gambaran dari yang meninggal. Namanya sudah hampir terhapus, tidak pernah disebut karena sudah meninggal. Terus kalau bagi warisan dipinggirkan karena sudah meninggal. Lalu kalau dalam percakapan nama itu sudah hilang, tidak diucapkan, orang sudah lama meninggal. Tetapi apa? Supaya nama itu terus hidup dalam percaturan orang hidup, maka si janda yang warnanya merah
itu ditebus oleh yang kuning itu. Siapa yang kuning itu? Adik dari almarhum. Sehingga kalau yang kuning menikahi yang merah namanya kawin ipar. Jadi menikahi kakak iparnya sendiri. Supaya apa tujuannya? Yang sebelah kanan, yang kecil itu keluar anak, lahir anak. Anak siapa? Anak kandung dari yang bapaknya yang kuning itu. Tetapi secara status dalam Taurat dia harus diberi nama menurut nama yang wafat. Berarti bukan bapak kandungnya, tapi harus menyandang nama itu. Jadi tujuannya adalah orangnya meninggal, tapi dia terus ada dalam bentuk anak kecil. Itu maknanya adalah hidup tak berkesudahan. Sebenarnya ini bayang-bayang dari pekerjaan Tuhan Yesus, yang mana beliau bersabda, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi menikah dengan seorang janda dari kakak itu adalah tradisi lama yang sekarang sudah tidak berlaku, tapi maknanya saja yang kita terima, yaitu hidup yang kekal. Ya, Tuhan menebus dengan memberi hidup yang kekal. Tubuh bisa mati, tapi nama kita terus tercantum bahkan dalam kitab kehidupan, saudara. Ya, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan seperti anak kecil yang diberi warna pink itu. Ya, nomor 7 yang kita kenal, penebusan atas dosa, yaitu pembayaran lunas, ditahirkan, dicuci. Imamat pasal 5 ayat 5 sampai ke 6. Ya, orang yang bersalah harus mengakui kesalahannya, dan untuk tebusan dosanya ia harus membawa seekor domba atau kambing betina untuk Tuhan. Sekarang sudah tidak berlaku korban kambing, domba, burung merpati, karena maknanya sudah datang memberikan dirinya sebagai tebusan, maka tidak perlu lagi simbolnya berupa domba, kambing, sapi atau burung tekukur, saudara. Imam harus mempersembahkan korban itu supaya dosa orang itu diampuni. Di teks Ibrani namanya kafar. Jadi kita semua punya salah sejak kecil, bahkan dalam kandungan, dan itu harus dihapuskan. Karena kerajaan Allah di dalam kerajaan surga yang kekal, siapa yang masuk ke sana harus bersih sama sekali, dan itu tidak bisa kita capai dengan diri kita sendiri. Hanya kita bisa peroleh bersih total itu dari kafar, ya, tebus atas dosa. Terus halaman yang berikut, yaitu nah ini, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Itu yang ke-7. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 7. Miliki 7 penebusan itu. Markus 10 ayat 45. Ya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Saudara, tidak murah. Sampai Petrus itu, Rasul Kefas berkata, kita ditebus bukan dengan barang fana, emas, perak, bukan, tapi dengan darah anak domba yang mahal. Darah menyebut tentang nyawa, lutro, tebusan atas dosa kita. Ingat yang 7 tadi apa? 1, pemulihan atas hak milik. 2 apa? Penegakan martabat kehormatan. 3 apa? Peluputan, perlindungan dari musuh atau bahaya. 4 apa? Ganti rugi. Saudara, rugi apa? Tuhan bisa kembalikan. 5 penggantian nyawa dengan nyawa orang-orang. 6 apa? Penyediaan hidup tak berkesudahan, hidup kekal. 7 apa dibaca? Penyucian, pentahiran dari dosa, ampunan. Pesan Tuhan apa, saudara? 2 Petrus pasal 2 ayat 1, ayat yang terakhir, ya. 2 Petrus pasal 2 ayat yang 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Awas, awas, awas. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penebus kita, saudara? Penguasa. Siapa penebus kita, saudara? Penguasa. Maka saudara akan diseret keluar. Jangan mau. Mereka itu mengajak kita menyangkal penguasa maha kuasa. Siapa itu penebus kita? Kita bukan ditebus oleh orang-orang utusan, tapi Tuhan sendiri, penguasa. Maka pegang erat-erat itu, jangan
dilepas. Oh, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu kami jadi milik-Mu, kami jadi kepunyaan-Mu. Oh, Hosana, Hosana, Hosana. Syukur, syukur, syukur. Sungguh mulia. Oh, kudus, 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 kudus. Mulia nama-Mu. Kudus, kudus, kudus Engkau. Karena salib-Mu Tuhan, kami semua jadi milik-Mu. Haleluya. Haleluya.
Begitu kaya apa yang Engkau berikan kepada kami oleh nyawa-Mu. Bahkan apa yang sudah diuraikan oleh hamba-Mu Tuhan hanya sebagian. Ada banyak hal yang kami bahkan belum bisa untuk membayangkan oleh karena begitu kaya anugerah, anugerah, anugerah. Engkau baik, Engkau baik. Kami mengangkat roti ini tinggi-tinggi dengan hormat akan kekudusan dari nyawa-Mu. Saudara makan sama-sama akan tubuh Tuhan Yesus yang suci, yang menebus kita dalam nama Tuhan Yesus. Kudus, 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 kudus. Darah-Mu kudus. Mari angkat ini saudara dengan segala hormat dan hikmat. Darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menyelamatkan kami, untuk kebaikan-Mu yang penuh dengan kelimpahan atas hidup kami di bumi sampai ke surga. Kami mau menerima ini sesuai dengan pesan-Mu dengan segala hormat. Mari saudara minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh wadahnya, tadahkan tangan kita mengucap syukur. Syukur, syukur. kami dengar dengan telinga, yang tidak pernah muncul dalam hati, Engkau sudah menyediakan bagi semua orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Tidak seberapa kami kuduskan, sucikan Tuhan sebagai rasa hormat dan syukur kepadamu. Dan boleh dipakai persembahan ini untuk mendukung pelayanan melalui gereja ini dalam nama Tuhan Yesus.
kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan sukacita, kemenangan dan urapan yang baru oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan lebih besar menyertaiku, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segalanya di dalam hidupku. Ku selalu tak pernah takut akan banyaknya masalah yang menimpaku. Aku tak pernah goyah akan banyaknya beban dunia yang menghampiriku. Kuasa Tuhan lebih besar